سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ketahuilah di hari kiamat tidak dikatakan kepada engkau, mengapa engkau tidak melaknat si fulan dan mengapa engkau mendiamkannya. Bahkan seandainya engkau tidak melaknat iblis seumur hidup engkau dan tidak menyibukkan urusan engkau dengan menyebutnya, maka engkau tidak akan ditanya tentang hal itu dan tidak akan dituntut pada hari kiamat. Artinya laknat kita bahkan kepada seseorang yang dihalalkan untuk melaknat tidak akan dipertanyakan di yaumil qiyamah. Artinya sia-sia. Kalau pang kita kada melaknat iblis nih seumur hidup kita, lalu ditakuni kenapa nyawa kada melaknat iblis, kadeda. Pertanyaan demikian tidak ada di yaumil qiyamah. Kenapa nyawa kada melaknat syaitan? Ini pun juga tidak ada dipertanyakan di yaumil qiyamah. Maka laknat kita kepada seseorang yang dihalalkan untuk melaknat itu pun juga adalah perbuatan yang sia-sia, ucapan yang sia-sia. Jadi kada ada fungsinya kita melaknat pemimpin-pemimpin kita, bahkan mereka zalim kepada rakyatnya sekalipun, enggak akan dipertanyakan di yaumil qiyamah. Kenapa kita melaknat pemimpin kita, bahkan seandainya mereka zalim? Ini perbuatan yang sia-sia. Lebih baik laknat kita ini diganti dengan doa-doa yang mulia, diganti dengan zikir-zikir yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Jelas ada manfaatnya, bahkan setiap hurufnya dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Sedangkan laknat sekalipun halal tidak ada nilainya di sisi Allah. Melaknat Fir'aun kalau pang berpahala, kada berpahala juga. Berdosa bang, kada juga berdosa. Ditakuni kah? Kada juga kena ditakuni. Artinya gasan apa melaknat. Bahkan terkadang ada orang yang sibuk melaknat kepada orang-orang yang zalim. Sibuk lisannya melaknat kepada orang. Maka ia menyibukkan dirinya kepada sesuatu yang sia-sia. Sedangkan Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Setengah kebaikan Islam seseorang, kata Rasulullah, tarkuhu ma la ya'nih, meninggalkan yang tidak ada manfaat. Sesuatu yang tidak ada yang manfaat kepada kita adalah melaknat kepada orang lain, sekalipun halal melaknat kepada mereka. Sia-sia. Tarkuhu ma la ya'ni, ia tinggalkan sesuatu yang tidak ada faidah. Berpahala kada, berdosa kada. Mengisah zalimnya penguasa, berpahala kada. Pungol benar jar pimpinan kita nih ya, dasar tambok benar. Gasan apa? Jaka didoakan mudahan pemimpin kita ini menjadi pemimpin yang adil, ada pahalanya daripada melaknat mereka.
daripada sumpah serapah kepada mereka, gak ada manfaatnya. Maka kebaikan Islam itu terdapat ketika ia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Apalagi kalau yang dilaknatnya ini adalah orang yang kita haram melaknat mereka. Yang halal saja melaknat kepada mereka enggak ada manfaatnya, apalagi yang diharamkan melaknat kepada mereka. Seharusnya gantilah ucapan sumpah serapah, laknat dan lain sebagainya yang tidak baik keluar daripada lisan kita dengan ucapan-ucapan yang mulia. Ganti dengan doa. Kadang alih juga kalau lah mendoakan orang, sekalipun orang itu zalim kepada kita, kadang ngalih juga kalau lah mendoakan orang, dibalas dengan doa. Orang membalas orang sumpah serapah dengan kita, orang laknat kepada kita, kita balas dengan doa. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tetapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Bahkan Nabi pernah mengatakan, sayyidu akhlaqi ahli dunya, pemimpin akhlak orang yang ada di dunia ini adalah membalas kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Wasudit nilah. Tapi ketika ia bisa mengamalkan demikian, maka ia sudah melakukan akhlak pemimpin daripada seluruh akhlak. Membalas kebaikan kepada orang yang telah berbuat jahat lawan ia. Membalas doa terhadap orang yang telah melaknat kepada dirinya. Memang sulit untuk dilakukan, tapi ketika kita bisa melakukannya, maka kita sudah mengikuti akhlaknya baginda Rasulullah, akhlaknya para ulama salafun salih. Dan mudahan kita diberikan akhlak yang mulia. Kada katuju yang sumpah serapah lawan orang tu kada katuju. Sedikit melaknat lawan orang kada katuju. Maka jadikan hobi kita mendoakan kepada umat Rasulullah. Ada seorang waliullah yang gawiannya duduk di muka rumah, biar ini sudah ulun ceritakan dulu. Gawiannya itu duduk di muka rumah, kalau pang baca Quran kada juga banyak, kalau pang berzikir kada juga, imbah tuntong sembahyang sidin keluar rumah. Siapa yang lewat didoakan sidin. Pedagang yang lewat, ya Allah mudahan dagangannya payu. Orang tua yang lewat mudahan dipanjangkan umur dan disehatkan awak sidin. Kakanakan lewat mudahan jadi orang alim. Bebinian lewat mudahan dijadikan istri yang salihah. Itu aja gawiannya, mendoakan orang. Ternyata diangkat oleh Allah waliyun min awliyaillah. Ini kada bila ada orang lewat hirang mah hirangnya jangan kayak harang. Ada pejabat lewat pindah mobil, korupsi aja tuh gawian dia. Menyambet orang aja. Ya Allah, coba menyambet ini nak diganti lawan doa. Ya Allah. Dan ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat berkata kepada kita, walaka mithluh, dan engkau sebagaimana doa yang kau panjatkan kepada Allah. Ikam nangge itu juga. Bila ikam mendoakan orang yang baik, maka ikam pun juga dapat kebaikan dari Allah, ujar malaikat. Nangge itu tuh. Ya Allah, mudahan kita terbiasa seperti ini. Memang ini harus dilatih. Sesuatu akhlak yang mulia tidak akan bisa tumbuh kecuali dengan latihan. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah, al-hilmu bitahallum wal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan dituntut, dan akhlak yang mulia hanya bisa ia dapatkan dengan melatih.
Makanya ada istilah di dalam ilmu tasawuf, riyadhah dan mujahadah. Harus ada latihan. Amun kada dilatih seadanya aja, maka tidak akan bisa tumbuh akhlak yang mulia di dalam hati kita. Al-hilmu bitahallum wal ilmu bita'allum. Coba untuk melatih. Kita tuh sangkal benar lawan orang, coba untuk mendoakan dengan doa kebaikan lawan orang tadi. Insya Allah orang yang kita sangka tadi biar hilang di hati kita. Kada ada lagi yang hendak sangkal lawan orang. Asal terbiasa seperti ini. Nah kemudian apabila engkau melaknat sesuatu yang tidak patut dilaknat, orang tuna kada patut kita laknat, ternyata kita melaknat kepada seseorang tadi, maka hendaklah engkau segera mengatakan, kecuali apabila engkau tidak kecuali apabila tidak patut dilaknat. Kayak itu kah kata-katanya? Bujur juga. Ulun ulangi. Oh, supaya kita ini kada melaknat, kada anu adalah lepas daripada melaknat orang. Apabila engkau melaknat sesuatu yang tidak patut dilaknat, kita ini melaknat sesuatu yang kada pantas untuk dilaknat, maka hendaklah engkau segera mengatakan, kecuali apabila tidak patut dilaknat. Kecuali, ada pengecualian di situ kalimatnya. Dasar munafik kecuali ikam kada munafik. Nah modelnya kayak itu lakasi ziden, kecuali ikam kada munafik, supaya kita terlepas daripada kembali laknat tadi kepada diri kita. Karena yang paling kita khawatirkan ketika kita melaknat orang lain dan tidak benar laknat itu kepada dirinya, maka laknat itu akan kembali kepada kita. Melaknat orang fasik, ternyata ia kada fasik, maka kembali kefasikan tadi lawan kita. Melaknat orang penzina, ternyata orang kada berzina, maka dosa berzina ia didapatkan kepada kita, dibulikakan lawan kita. Melaknat orang kafir, ternyata ia kada kafir, maka kekafiran tadi akan kembali kepada orang yang melaknatnya. Nah, untuk menghindari tabulik tadi, ujar Sidin, kecuali apabila ikam kada patut untuk dilaknat. Ada kalimat pengecualiannya. Demikian yang disebutkan di dalam Al-Adhkar An-Nawawi. Janganlah engkau mencela sesuatu dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya umum aja, binatangnya kah, tumbuhannya kah, apalagi manusia. Ya. Karena ketika kita mencela makhluk Allah, pada hakikatnya kita mencela orang yang menciptakannya. Amun kita mencela wadai acil, pada hakikatnya kita mencela lawan si acil. Ya kah? Kada nyaman lalu wadai ini jar. Acilnya ada di higa, yang tukang ulan ada di higa, tasinggung ada, tasinggung benar. Menggerung Sidin menangis bulik ke rumah. Mencela saja kita dilarang, apalagi melaknat. Kalau melaknat itu lebih tinggi daripada mencela. Melaknat itu lebih tinggi daripada mencela. Mencela ini ajar kita menghina. Maka setiap orang yang menghina, pasti di dalam hatinya ada kesombongan. Pasti itu.
Karena definisi daripada sombong, raddul haqq wa ghamtun nas. Raddul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghina kepada manusia. Sombong tak? Menolak kebenaran kemudian ia menghina kepada orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan yang tidak disukainya. Seumur hidupnya Rasulullah kada pernah mencela lawan makanan, ada pernah menghina lawan makanan, ada pernah menyumpahi lawan makanan. Kan? Seumur hidup artinya mulai lagi halus toh Nabi kada pernah mencela makanan. Tetapi apabila beliau menyukai sesuatu beliau memakannya, dan apabila beliau tidak menyukainya maka beliau meninggalkannya tanpa mencelanya. Idza ishtaha akala wa idza lam yashtahi taraka. Itu akhlaknya Rasulullah. Bila sidin hendak dimakan sidin, bila sidin kada katuju kada dimakan sidin, dan beliau tinggalkan tanpa celaan kepada makanan tadi. Di antara kata-kata tercela yang biasa dipakai adalah seperti perkataan seseorang kepada musuhnya, kita nih bakal lahi lawan musuh kita, lalu tak keluar di montong kita kalimat celaan. Contohnya jarsidin, wahai keledai. Keledai itu himar, dan himar ini adalah binatang yang hina. Itu kalau di Arab sana binatang paling bodoh ya himar ngarannya. Kemudian himar ini kita nisbahkan kepada musuh kita, wahai himar. Mun kita Banjar nih, oh hantu sini hantu ikam, nyambut orang tuh hantu. Banget pada himar. Atau wahai bandut. Bandut itu apalah? Tulisannya bandut juga lah. Hah, lain gendut bang lah, lain lah. Bandut, bandut apa? Ada yang tahu kah? Mun bandit, iya, pakai iya. Kalau bandit lah, tapi sama tulisannya pakai waw lah, begini kan. Nah bandut, wadah ulun ini bandut, bandit kalau lah. Masa bahasa Melayu ada bandit? Ada mungkin bilang. Kan ulun di hati bang ke teks aslinya, ulun kadang bawa kitab aslinya nah. Wahai anjing. Nah ini kalimat yang sering keluar ketika ia berkelahi kepada musuhnya, menyambat orang wahai anjing. Dan terlebih kekanakan wahai ini yang ketujuh main game segala macam yang banyak contohnya di YouTube dan lain sebagainya. Dengan mudahnya ia menyambat kekawanan anjing. Anjing nyaman benar menyambat anjing. Nah ini sebenarnya harus ditegur oleh kuitannya. Kalau perlu tapak montongnya, tapak montongnya, supaya ia tidak terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat celaan seperti itu kepada manusia. Ini manusia disumpahi kuyok, kada ada patut sama sekali. Manusia, wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah saja mengatakan kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Itu Allah. Ketika kita mengatakan menisbahkan manusia dengan nisbah binatang, anjing, apalagi biawak, kan menyebut orang biawak, teranggiling, menyebut orang teranggiling misalnya. Maka sama pada hakikatnya kita menciptakan, menghinakan khaliqul makhluk, zat yang menciptakan makhluk. Kira-kira amun kita itulah ciptaan kita
disambat lawan orang, nela disumpahi orang tersinggung gadah. Aduh ciptaan kita, anak kita tuh disumpahi orang, kita sebagai kuitan kayak apa? Tersinggung bian hari. Maka demikian Allah ketika ia menciptakan makhluk dan kita menghinanya, sedangkan Allah zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat, zat yang maha dekat dengan kita, kada tersinggunglah Allah Ta'ala. Ya Rasulullah, apalagi yang disumpahinya ini orang yang seharusnya dimuliakannya, seperti istri menyumpahi lawan laki. Seharusnya istri itu memuliakan kepada suami istri istri itu memuliakan kepada suaminya, seharusnya itulah sewajibnya, bahkan nikah ada malah menyumpahi lawan laki. Dasar si kong ini bingkarungan ya, menyambat laki bingkarungan. Ya Allah siannya bang, ulun tersambat nangga itu bismillahirrahmanirrahim wassalam. Kadang aku diharagu bebinian yang menyumpahi lawan laki, laki yang jadi sumpahi apalagi orang itu yang diharagu kuat-kuat lah, itu yang disayangi benar le kada dahulu atau anak menyumpahi lawan kuitan, naudzubillah, naudzubillah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita. Maka ngaran lisan tak bertulang, lisan tak bertulang. Seandainya terlanjur kalimat-kalimat yang kada baik kita ucapkan kepada orang lain, ayo segeralah meminta ampun dan maaf kepada orang tadi. Segera meminta ampun dan maaf. Makanya mun kita inilah terkadang bakal kawanan adalah karena terlalu rakat lalu sing sambat macam-macam itu kan biasa gitu, karena terlalu akrab. Tapi kita kada tahu setelah pulang ternyata ia menyandang rasa sakit atas sumpahan kita tadi. Kita kada tahu. Maka seyogianya diakhirilah perjumpaan kita dengan kalimat meminta ampun dan ridha lawan orang. Kalau pina ada pandiran kita yang menyakitkan hati ia, maka terkadang pandiran ini bian imbah bulik hanyar kita merasa malah purunnya kawan unda tadi menyambat unda kayak kucing gara-gara unda memakan iwak waranya. Hanya terpikir dah imbah bulik hanya terpikir rahatan bepandiran tadi kada terpikir sakit hatinya bedudi. Ya Rasulullah, ayo pun mudah-mudahan Allah memperbaiki lisan kita. Jadi Rasulullah itu seumur hidupnya tidak pernah mencela makanan. Dan kemudian kada boleh kita bakalahinilah lawan orang lain lalu menyumpahi dengan sumpah yang kada baik. Nah ini diajarkan kepada anak-anak kita melalui televisi, melalui YouTube dan lain sebagainya, dilihat lawan inya dan menjadi pendidikan lawan inya. Ada kalau lah wah ini masih lah yang ILC itu, yang sumpah menyumpah, pejabat yang S1 S2 yang punya jabatan punya pangkat menyumpahi lawan kawan, ditonton oleh anak-anak bangsa kita. Apa kabar kalau pejabatnya saja tidak punya akhlak, apalagi rakyat. Untung ini ampih ya kalau sudah yang debat terbuka tapi nggak punya akhlak. Makanya Allah mengajarkan wajadilhum billati hiya ahsan. Seandainya kalian berdebat, maka baikilah di dalam perdebatan kalian. Billati hiya ahsan,
Jangan yang sing sumpah lawan orang. Lalu kakanakan kita ini yang menyambat kuyok, anjing, hantu, bungo, tambuk lawan kakanakan kakawanannya tuh biasa benar sudah. Yang pertama mungkin orang tuanya kadang menjaga lawan iya juga. Yang kedua yang dilihatnya tadi macam-macam. Yang di TV siarannya macam-macam. Membahari kada tapi ada juga berita jam 10 malam dunia dalam berita. Sinetron kada tapi ada bahari TPRI wara. Jadi kada tapi faham. Jadi cocok aja. Orang dulu tuh beradab itu memang wajar. Pertama kurangnya media-media sosial, kurang yang dilihat oleh mereka. Nah ini tantangan bagi kita di zaman sekarang ini, tantangan bagi kita. Makanya ujar ulama, orang bahari lawan orang wahini ngalih jadi wali wayahini daripada wali bahari. Jadi wali bahari masih tenyaman sedikit bagawian di rumah kapahumaan, mbah di rumah kapahumaan kayak itu aja. Wayahini macam-macam yang didengar, macam-macam yang dilihat. Di rumah aja macam-macam yang kita lihat. Sehingga sulit ia menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, bahkan menjaga hatinya. Dulu mudah menjaga hati, imbah masuk kamar kada terlihat macam-macam. Wah ini masuk kamar bemagin kita melihat. Ulun gurunya wah ini aja semingguan kada tapi lagi keluar rumah, cuman membuka TikTok aja gawian. Kok kurang lebih bangetnya. Ya Rasulullah, ini tantangan di zaman kita nih, di akhir zaman ini tantangannya luar biasa. Makanya ujar ulama kita nih seberataan berpotensi inilah menjadi wali kutub, berpotensi jadi wali kutub asalkan kita hidup di zaman Fir'aun. Kita hidup di zaman Fir'aun yang orang berataan menyembah Fir'aun, batuhan non Fir'aun, kita menyembah Allah pada kada sing sembahyangan tapi inya yakin Allah Ta'ala itu Tuhan. Padahal beribadah kada tapi juga cuman inya aja beriman orang kada, ya jadi wali kutub, berpotensi jadi wali kutub. Maka di akhir zaman pun juga demikian. Ketika banyaknya maksiat, ketika banyaknya dosa yang mempengaruhi lawan kita, dan ia bisa menghindari daripada dosa dan maksiat tadi dengan mujahadah dan riyadhahnya, maka ia berpotensi diangkat sebagai waliyun min awliyaillah. Karena definisi daripada wali itu man tawalat ta'atuhu bi ghairi ayyatakhallala isyan. Orang yang senantiasa taat kepada Allah tanpa diselingi dengan maksiat, itu namanya wali. Waliullah itu orang yang senantiasa taat kepada Allah tanpa diselingi oleh maksiat. Kalau pang wali ini keturunan kada, wali itu kada keturunan. Mbah apa pang lahum ma yasha'u inda apa? Bukan itu ayatnya. Yakhtassu apa? Allah yang menghendaki mereka dengan pangkat yang khusus. Ulun kedingat ayatnya. Allah yang menghendaki mereka. Ya Allah ya Rasulullah, biar anak preman mun dikahandaki jadi wali, jadi wali. Ngaran Allah yang berkehendak. Berapa banyak ulama-ulama dahulu yang asalnya preman ternyata akhirnya jadi wali. Sampai ada ungkapan daripada para ulama, awwaluhul lusus wa akhiruhul khusus. Awalnya maling, akhirnya jadi wali. Ini masyhur di kalangan para ulama sufiyah. Awwaluhul lusus wa akhiruhul khusus. Ya Rasulullah,
Itu hebatnya Allah. Allah Ta'ala itu tidak memandang sebelumnya apa, tapi beliau memandang sekarang dia apa. Itu pandangan Allah. Pandangan kita terkadang melihat ke belakang. Dulu jadinya nih bang, sakit di penghidupnya, bilang kawian kada karuan, ikam jangan terlalu berparak weh ini lawan iya. Padahal orang ini taubat sudah. Nah ini nih pandangan kita ke belakang. Seharusnya pandangan kita sebagaimana Allah memandang hamba-hambanya. Ketika hamba itu bertobat, ketika hamba itu hijrah kembali kepada Allah, maka jangan dipandang apapun yang dilakukannya sebelumnya. Sekalipun ia penzina, perampok, ahli maksiat, jangan lagi dilihat. Karena sekarang ia sudah bertobat kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan, at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalah. Orang yang betul-betul bertobat daripada dosa, kata Nabi, kama la dzanbalah, maka sebagaimana ia tidak memiliki dosa sedikit pun. Bahkan di dalam riwayat yang lain, seperti ia baru terlahir daripada perut ibunya, bersih daripada dosa. Jadi bila orang tuh sudah taubat, jangan disambat lagi yang pernah dilakukannya dahulu. Dan seandainya kita sudah berhijrah kepada Allah dan tidak lagi melakukan dosa-dosa yang dahulu, maka jangan lagi berkisah lawan kakawanan dosa bahari. Jangan berkisah lagi. Seorang bahari maling, jangan berkisah lagi lawan unda aja tohok bahari jadi maling. Itu jangan berkisah lagi. Seorang bahari penzina, jangan berkisah lagi lawan kakawanan, bah mon kadusa, mon bebinian sakampungan ini pernah udah rasai badataan. Sebutin aja belum burit ayam. Kada usah berkisah lagi lawan dosa bahari. Ya Rasulullah, kelak ini akan menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah lawan kita. Siapa yang orang kita ceritakan dosa-dosa kita dulu, maka orang itu kelak yang akan menjadi saksi di hari kiamat. Maka adab kita ketika Allah sudah menutupi dosa-dosa kita dahulu, maka jangan lagi dibuka. Tutuplah dosa dan aib kita. Tutup dosa dan aib kita. Jangan dibongkar lagi. Allah itu bersifat satar, zat yang maha menutupi aib hamba-hambanya. Tetapi terkadang hambanya sendiri yang suka menebarkan aibnya. Bahkan terkadang ia menebarkan aibnya di media-media sosial. Ditebarkannya aibnya. Ya Allah, ya Rasulullah, diulahnya status. Gambar unda kada bejilbaban bahari unda seksi no, dia pasangnya di status Facebook, di status WA, pada dosa bahari ne dosa gen mengai itu tuh. Allah sudah menutupi aib kita, maka tutuplah aib kita rapat-rapat. Apalagi orangnya sudah meninggal dunia, jangan lagi disambat aib-aibnya, jangan. Pian BIC keluarga yang sudah meninggal nih, misalnya ada punya aib, jangan disambat lagi. Karena aib yang kita sebut sedangkan orangnya sudah meninggal dunia, ini akan menjadi azabnya di alam kuburnya. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, uzkuru mahasina mautakum wa kuffuhu an masawih. Ceritakanlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal di antara kalian, kata Nabi. Ceritakan sifat-sifat baik mereka. Yang dikisahkan di lawan orang sifat-sifat baik aja. Wakufuhu an masawi, dan tutupilah kejahatan dan kesalahan-kesalahan mereka. Itu cara kita membantu orang yang telah meninggal.
orang yang telah mendahului kita. Caranya, cara kita membantu mereka, puji kebaikan mereka. Dan ketika kita memuji kebaikan mereka, maka Allah akan menurunkan ampunan masuk ke dalam kuburnya. Tapi ketika kita menghina, menceritakan sifat buruk mereka, mengisahkan dosa-dosa mereka, maka ini akan menjadi sebab Allah akan mengazabnya di alam kuburnya. Jadi tutupi rapat-rapat menutupi. Allah, jangan dikisahkan lagi lawan orang. Nah kemudian kalau di dalam kitab Habib Utsman Betawi, seandainya ada anak-anak kita nilah menyambat yang kada baik dengan ucapan-ucapan yang kada baik, maka ujar sidin padahi lawan anak igam, nak ucapan nengga itu kena maulah ikam buruk muntung ikam. Sambatnya sidin nengga itu untuk apa? Untuk menggertak mereka dan mendidik mereka. Jadinya kada wani hendak berucap kada baik kalau pina buruk muntung. Ini di dalam kitab Habib Utsman Betawi. Buruk kena montong ikam naka bila ikam menjamat nengga itu, atau pukul mulutnya supaya ia tahu ini ucapan kada baik, dan didik mereka dengan didikan yang baik. Artinya mon pian bepandir dihiga anak, jangan pandiran yang macam-macam. Ini betelpon lawan kawan dasar kuyok ikam nih anak dihiga, lalu ya anak umpat jo menyambat kakawanannya kuyok. Ya Allah, terkadang inilah dua laki bini bakalahian nih pasti timbul macam-macam nih sambatan, sumpahan dan lain sebagainya. Maka jangan dinampakkan lawan anak kita, jangan disampaikan sehingga ia mendengar dengan ucapan-ucapan kasar yang kita lontarkan kepada pasangan kita. Mun hendak jua bakalahi masuk ke kamar, kunci kamar, anak jangan mendengar. Ini kada bakalahi pastilah membawa corong toa bemikrofon dasar tambok ikam nih, maka baeho pulang bok ya ujungnya. Itu bukan mendidik anak kita. Karena berpotensi bila orang bakalahi pasti keluar sumpah serapah tuh berpotensi. Yang sambatan macam-macam tuh kena berpotensi. Anak mendengar kada didikan lah lawan inya. Allah. Terlebih bagi seorang ibu, maka jangan dibiasakan berteriak di hadapan anak atau sumpah serapah kepada anaknya, jangan. Ini akan menjadi didikan kepada mereka, karena ibu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Ulama mengatakan madrasatul ula litifil. Seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Artinya karakter seorang ibu akan menurun kepada anak-anak mereka. Apabila kuitannya ketujuh menyumpahi orang, maka harapan ganal anak ini ketujuh menyumpahi orang. Bila kuitannya ketujuh berdusta, harapan ganal si anak ini ketujuh jua berdusta. Fa inna abawahu yuhawwidanih wa yunassiranih wa yumajjisanih. Memang anak itu yuladu alal fitrah, dilahirkan secara fitrah, suci, bersih bagaikan kain yang tidak ada noda sedikit pun. Fa inna abawah, tapi kuitannya ujar Nabi, yuhawwidanih, yang menjadikan ia Yahudi, wa yunassiranih, yang menjadikan ia Nasrani, wa yumajjisanih, yang menjadikan ia Majusi. Artinya yang mewarnai anak itu jadi habang, hijau, kuning, biru segala macam, itu si kuitan yang mewarnainya.
asalnya putih bening, asalnya bersih berkilau, tapi yang mewarnainya ini kuitan. Nah, tergantung orang tuanya, terlebih kepada ibunya. Karena yang sering berjumpa dengan anak itu adalah ibu. Nah, ini perlu diperhatikan. Ibda binafsik summa biman ta'ul. Nabi mengatakan mulailah dari diri engkau, kemudian keluarga engkau. Kalau kita ingin mendidik anak kita, maka jangan fokus kepada mendidik anak, fokuslah terlebih dahulu mendidik hawa nafsu kita. Fokus terlebih dahulu untuk perbaikan diri kita. Ketika kita bisa memperbaiki diri kita, maka insya Allah kita akan bisa memperbaiki orang lain. Tapi ketika kita tidak bisa memperbaiki diri kita, jangan harap kita bisa memperbaiki orang lain. Jangan harap ini hendak merubah sifat laki nih, tapi seorang kada bisa merubah diri. Di mapa hendak laki berubah sifat, sama sebaliknya hendak hendak merubah sifat bini itu bang, tapi yang si laki ini kada suah berubah juga sifat, yang kada baik tetap kada baik juga kan? Maka tidak akan bisa merubah orang lain. Kalau kita ingin merubah orang lain, rubahlah dari diri kita. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi, ibda binafsik summa biman ta'ul. Mulai dari diri engkau, kemudian keluarga engkau. Mulai dari diri engkau, bukan mulai dari keluarga engkau, bukan. Ibda binafsik, mulai dari diri engkau. Mun kita hendak diisi akhlak anak yang berakhlak, kita dulu yang berakhlak. Mun kita hendak anak ni kena berziarah ke kubur kuitan, kita dulu yang sering-sering ziarah ke kubur orang tua kita. Ada berpesan lawan anak-anak lah, mun mama kena mati, mun abah mati, jangan kada ingat berziarah ke kubur abah lawan mama ni naklah. Ujar anak, pian bang soalah ka kubur kain ini. Ditumpalak anak akhirnya. Berziarah aja kita kada sualon kuitan kita, lalu menyuruh anak kita untuk ziarah lawan kita, maka ini bukan pendidikan yang baik. Karena cara mendidik itu ada dua, ada bilisanil hal, ada bilisanil maqal. Ada dengan praktek, ada dengan teori. Dan ulama-ulama dulu mendidik anak-anak mereka bil hal wal maqal, praktek dan teori langsung. Kada yang memadahi aja, mempraktekkan kada suah. Mana yang lebih utama antara lisanul hal dengan lisanul maqal? Maka ulama mengatakan yang terlebih utama adalah lisanul hal. Mendidik anak dengan praktek itu jauh lebih utama daripada mendidik anak secara teori tapi tidak pernah mempraktekkan di hadapan mereka. Praktek itu yang iya. Anlah berat. Jadi kita ketika punya anak itu antara dua aja, munkada bala lawan kita atau syafaat lawan kita. Anak itu bisa menjadi bala bagi kita, bahkan menjadi fitnah lawan kita. Dan anak itu pun juga akan bisa kelak akan menjadi syafaat kepada kedua orang tuanya. Jadi antara mun kita biisi anak tuh antara tuh tergantung bagaimana cara kita mendidik mereka. Kemana kita menyekolahkan mereka, tergantung tadi bang lah. Ada yang kada tahu muha lagi lawan anaknya. Nah ini bisa jadi karena akan menjadi bala bagi kuitannya. Anak kada sembahyang, kada suah menagur. Anak mabuk, kada suah menangati.
Lupang menagur lawan anak-anak sadang sudah zuhur nih pabila lagi sembahyang kada suanya menagur asik juga sikuitan tadi main HP. Aduh suah menyuruh anaknya sembahyang. Allah, maka janganlah heran ketika di yaumil qiyamah ia akan menjadi bala lawan kita. Karena setiap anak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seandainya si kuitan itu ia mengerjakan amal ahli surga, tetapi ia tidak peduli dengan anaknya, maka kelak di yaumil qiyamah si anak ini dipanggil oleh Allah, ujar Allah, kenapa nyawa kada sembahyang? Lalu ia menjawab, kuitan ulun kada mendidik ulun. Kenapa nyawa jadi berjudi, berzina seperti ini? Lalu ia menjawab, kuitan ulun kada pernah menagur ulun. Si kuitan ini melakukan amal ahli surga ini, beribadah luar biasa, maka pada akhirnya dipanggil oleh Allah orang tuanya. Maka si anak dan si kuitan tadi dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam karena dosa anaknya. Ya yang jadi balak ngarannya tak? Ya Rasulullah. Jadi jangan dianggap anak ini model sekadar bonus luar biasa aja, bonus aja tuh kada. Anak ini akan bisa menjadi bala lawan kita. Tapi bagi orang yang beruntung, anak ini akan bisa menjadi syafaat kepada kedua orang tuanya. Mudahan setelah kita meninggal dunia tidak ada fitnah bagi kita atas anak-anak kita. Dan mudahan anak-anak kita menjadi zuriat-zuriat yang saleh dan salehah, zuriat yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kada ada lagi pian harapan yang terbesar lawan kuitan melainkan anak yang saleh dan salehah. Seseorang itu baru dikatakan sukses ketika ia memiliki anak yang saleh dan salehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, baru ia dikatakan sukses. Belum sukses kalau ia hanya memiliki anak yang gajinya besar atau anak yang punya jabatan yang tinggi. Apakah ia sukses? Belum. Boh, ikam alhamdulillah aja pang anakku ini sukses sudah. Aku sukses bana mendidiknya, kenapa? Jadi kepala apa yulah? Jadi kepala kantor weh ini inya ulun anak menyambat kada baik mau pulang ya nak. Jadi kepala kantornya weh ini sukses lah kuitannya kada. Bu anakku ikam weh ini alhamdulillah mong banar gajinya 10 juta lebih, sukses lah kuitannya kada. Kesuksesan bukan dihitung dari jabatan anak, bukan nilai dari gaji si anak, tetapi kesuksesan kuitan itu apakah si anak itu adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjadi anak yang saleh dan salehah. Itu yang menjadi qadar kesuksesan kuitan. Karena Nabi mengatakan waladin salih yad'ulah, yang kelak yang akan membantu kita ketika kita berada di alam kubur adalah anak yang saleh yang mendoakan lawan kuitan. Ini mbah meninggal kuitan kada suah lagi beelang ka kubur kuitan. Ada yang sampai bakatuhaan hendak berziarah sasat, bingung kamana kubur kuitan, di mana pohon yang asalnya halus. Wah ini pas berziarah nak kayak drum, berarti ada 200 tahun kada so berziarah nang kubur kuitan. Sing kenalan pohon tadi barinya kan ada pohon di sini, nyata seorang kada so berziarah. Ni kuitan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kasihan. Padahal mereka adalah investasi kita. Anak itu menjadi investasi, bahkan sampai di yaumil akhirah. Allah. Banyak aja lagi doa
Kita minta lawan Allah, Allahumma ja'alna wa dzurriyyatina min ibadillahi salihin wa minal barina lillah wal barina li rasulillah wal barina lil walidain. Ya Allah, jadikanlah kami dan zuriat-zuriat kami di dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh, di dalam golongan orang yang bakti kepada Engkau ya Allah, kepada Rasulullah dan kepada kedua orang tuanya. Bahlah himung bener amun biisi anak bakti lawan kuitan. Karena kuitan itu kadang melihat berapa gaji anak, apa jabatan anak kada. Yang dilihati kuitan nang kaya apa perhatian anak lawan undan. Ada yang bungol aja orangnya sekolah kan gak ada tamat, tapi lawan kuitan membantu benar, lawan kuitan perhatian benar, maka niscaya kuitan jauh lebih mencintai anak ini sekalipun ia miskin daripada kaya tapi kada tahu muha. Iya kah? Kira-kira mun bian biisi anak sugih tapi kada tahu muha lawan bian, lawan miskin tapi membantu mana lawan bian sekalipun kada lawan duitnya membantunya nih, perhatian mana lawan bian garingnya abut. Kira-kira sayang mana bian lawan anak yang sugih tapi kada bakti lawan bian, lawan anak yang miskin tapi baktinya luar biasa lawan bian. Jujur aja jelas kuitan tadi cinta lawan anak yang bakti sekalipun miskin. Berarti kesuksesan kuitan tadi bukan disugih anaknya, berarti lain, berarti di baktinya lawan kuitannya. Nampak gitu sudah. Nah kemudian atau perkataan ini adalah perkataan yang buruk dari dua jalan. Pertama, ia adalah dusta. Kita tuh menyambat orang toh manusia, kita padahakan anjing, dusta kada. Dusta sudah. Dosa pertama inya berdusta. Orang sing baikan kita padahakan bingkarungan atau biawaknya wane. Dusta kada? Dusta. Dosa pertama ia berdusta sudah. Nah ini jalan yang pertama. Yang kedua ujar Sidin, ia adalah gangguan lalu menyakiti hati orang. Dosa yang kedua menyakiti hati orang. Dua dosa yang diucapkannya, dua dosa yang didapatkannya. Dosa yang pertama ia berdusta, dosa yang kedua menyakiti hati orang lain. Menyakiti hati orang, padahal Nabi menyuruh kita basyiru wala tunaffiru, gembirakanlah orang lain dan jangan menyakitkan hati orang lain. Itu perintah Nabi. Makanya Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Dimanapun beliau berada, dengan siapapun beliau, maka orang yang di sekitarnya gembira bersama Rasulullah. Bini dihiga Nabi, bininya gembira. Anak dihiga Rasulullah, anak-anaknya gembira. Kakawanan dihiga Rasulullah, kakawanan himung beradaan. Bahkan para sahabat itu merindukan kehadiran Rasulullah. Kenapa? Karena hati Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Dimanapun dan dengan siapapun dan kapanpun beliau, maka dicintai oleh orang yang di sekitarnya. Kenapa? Karena Nabi suka menyebarkan kebaikan. Itu akhlaknya Rasulullah. Dirindukan oleh istri-istri beliau, dirindukan oleh anak-anak beliau, terlebih para sahabat-sahabatnya yang mulia. Bahkan orang yang tidak pernah sezaman dengan Rasulullah, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah bertatap wajah dengan Rasulullah seperti kita di zaman sekarang, kita merindukan kehadiran Rasulullah. Kita ini ada suah sezaman lawan Nabi. Hanya mendengar cerita-cerita dari guru-guru kita,
tentang sejarah Rasulullah, tentang akhlak Rasulullah, ini sudah menumbuhkan kerinduan yang luar biasa di hati kita. Ya Allah, ya Rasulullah, semoga kerinduan ini bertambah dan bertambah terus. Mun kawa kita rindu lawan Nabi itu bertambah terus hari-hari. Maka bila orang rindu pasti banyak salawat, pasti tak? Karena mau rindu itu menyedikitkan, menyebut orang yang dirindukannya kada mau. Pasti kerinduan itu lalu katuju menyebut orang yang dirinduinya. Maka menyebut Rasulullah ada di dalam salawat. Rahmatan lil alamin, sebijian awak kita ni mun kita hendak tahu seluruhnya berkat Rasulullah. Kan? Ada yang mencintai Rasulullah secara fisik, ada yang mencintai Rasulullah karena akhlaknya, ada yang mencintai Rasulullah karena hakikat nurnya Rasulullah. Dan ini berbeda-beda standar cintanya. Maka yang paling hebat cinta seseorang ketika ia mencintai hakikat nurnya Rasulullah. Karena seluruh alam semesta ini berkat nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dicintainya, lalu kada pernah putus ingatannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meminum banyu kaganangan berkat Rasulullah, makan kaganangan berkat Rasulullah, kawa melihat kaganangan berkat Rasulullah. Berhabis beratan, lalu semakin rindu di hatinya kepada Sayyiduna Muhammad. Karena kegampangan Nabi itu di mana aja andak pasti dirindukan dan dicintai. Karena memang akhlak beliau suka menggembirakan orang lain. Basyiru wala tunaffiru. Gembirakan orang lain, jangan suka menyakitkan hati mereka. Minimal jikalau kita tidak bisa membantu orang lain, jangan menyakiti mereka. Kita kadang-kala membantu tetangga kita, jangan menyambat nanti macam-macam lawan ini. Ini sudah kada membantu lawan orang, menggibah orang lawan orang, tapi pintaran hidup, membantu kada, menyambati ia. Itu minimal. Jikalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, maka janganlah menyakiti orang lain. Itu minimal sudah. Nah kemudian berbeda dengan perkataan wahai zalim, karena perkataan ini diperbolehkan dalam keadaan darurat dan pada umumnya benar. Pada umumnya ketika kita menyumpahi orang dengan ucapan ya zalim, wahai orang yang zalim, ujar Sidin, ini kada masalah, ini dibolehkan. Kenapa? Pertama, ini bukan dusta. Yang kedua, yang biasanya dinisbahkan kalimat zalim ini memang benar, ia adalah orang yang zalim. Dasar zalim benar orang tuh, dasar zalim benar orang tuh. Berarti pasti itu biasanya. Karena definisi daripada zalim, wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu definisi zalim. Lalawanan daripada zalim yaitu adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apapun ketika ia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ngarannya zalim. Itu aja sudah. Jadi umumnya orang yang melakukan zalim ini umum. Nah, setiap manusia tentu pernah berbuat zalim kepada dirinya atau orang lain. Jadi kita ini bisa jadi zalim kepada diri kita atau kepada orang lain. Nang kaya zalim lawan diri kita ketika kita meninggalkan perintah Allah,
maka ketika itu kita telah zalim kepada diri kita. Kada sembahyang kita zalim lawan diri kita, kada puasa kita zalim lawan diri kita, berdusta kita zalim kepada diri kita, bukan zalim kepada orang lain, bukan. Nah ini yang di dalam Al-Quran, wa may ya'ma su'an aw yadhlim nafsah, wa may ya'ma su'an aw yadhlim nafsah, barang siapa melakukan perbuatan yang jahat atau zalim kepada dirinya. Wa may ya'ma su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah, kemudian ia meminta ampun kepada Allah. Asalkan zalim tadi lawan dirinya, bukan lawan orang lain. Tsumma yastaghfirillah, kemudian ia meminta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, maka ia mendapatkan Allah yang maha pengampun lagi maha kasih sayang. Yajidillah ghafurar rahima. Ya Rasulullah, demikian yang disebutkan dalam Al-Adhkar An-Nawawi. Yang ketujuh, wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tinggal sini ampun maaf ulun berataan, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah.